Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabiyyin wa la rasula ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asrafal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, yang telah memberikan kepada kita karunia-karunia-Nya, terutama kenikmatan iman, kenikmatan Islam yang Allah masih berikan kepada kita. Semoga Allah tetap berikan kepada kita sampai kita bertemu dengannya. Yang mana nikmat tersebut merupakan nikmat yang paling besar, dikarenakan nikmat iman, nikmat Islam adalah nikmat yang bisa untuk kita jadikan sebagai kunci-kunci pembuka surga. Surga dimasuki oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Surga dimasuki oleh orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Maka nikmat tersebut mari sama-sama tetap kita jaga, kita lestarikan di dalam diri kita, di dalam kehidupan sosial kita, di dalam kehidupan bernegara kita, di dalam kehidupan keluarga kita, yaitu dengan mengamalkan dari pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita berupa nikmat kesehatan, nikmat yang paling besar, yang terkadang nikmat ini tidak kita sadari bahwasanya nikmat kesehatan adalah nikmat yang paling besar. Tetapi terkadang kita lalai,
Karena apa? Dikarenakan kita selalu sehat, badan kita sehat, kita masih bisa bernafas, kita bisa masih beraktivitas. Jadi seolah-olah kesehatan itu adalah nikmat yang kecil, dikarenakan kita sudah sehat setiap hari. Padahal nikmat kesehatan adalah nikmat yang paling besar, nikmat yang Allah berikan, sehingga dengan kesehatan tersebut kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah. Selawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Mursalin, yang telah memberikan kepada kita umat-umatnya contoh-contoh suri toladan yang baik. Maka ini nikmat yang Allah berikan kepada kita, diutusnya Rasulullah kepada kita. Maka mari kita ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ikuti contoh-contohnya di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi hamba Allah, umat Rasulullah yang bahagia dunia dan akhirat. Mengapa mengikuti Rasulullah kita mendapatkan kenikmatan kebahagiaan dunia dan akhirat? Dikarenakan Rasulullah sendiri, dia telah merasakan kenikmatan dunia, kemudian Allah memasukkannya ke dalam surga. Kemudian para sahabat-sahabat juga mengikuti Rasulullah, mereka merasakan kenikmatan di dunia ini, dan mereka ada yang Allah jamin langsung masuk ke dalam surga. Maka mari kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Rasulullah terbukti bisa membawa kita, memberikan suri teladan kita, yaitu kebaikan dunia dan akhirat. Sidang yang rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa, kami mengajak kepada diri pribadi dan kepada para jamaah sekalian, mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita tingkatkan rasa takut kita kepada Allah. Kita tingkatkan daripada ibadah kita kepada Allah, dan kita tinggalkan daripada perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan kemaksiatan, perbuatan-perbuatan tercela. Mari kita tinggalkan semuanya, sehingga kita benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang yang rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan berbahagia ini, Khatib ingin mengajak kepada diri pribadi dan kepada para jamaah sekalian, yaitu untuk memperhatikan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana judul khutbah Khatib pada Jumat yang berbahagia ini adalah penyakit sosial dan pencegahannya. Penyakit sosial dan pencegahannya. Sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran kita lihat, kita perhatikan, kita pelajari. Di dalamnya sangat sedikit sekali menyebutkan daripada penyakit-penyakit jasmani. Tidak ada di Al-Quran disebutkan penyakit asam urat. Tidak ada darah tinggi, tidak ada kencing manis, dan penyakit-penyakit yang sifatnya jasmani. Tetapi dalam Al-Quran Allah sebutkan al-maisir, perjudian. Allah sebutkan khamar, yaitu minuman keras. Kalau sekarang mungkin bisa disebut dengan narkoba. Kemudian pergaulan bebas, wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan zina. Kemudian kriminal, yaitu pembunuhan. Kemudian perkelahian. Sidang yang rahimani wa rahimakumullah. Mengapa di Al-Quran banyak disebutkan daripada penyakit rohani, daripada penyakit jasmani? Dikarenakan ternyata penyakit jasmani itu sesuatu yang lebih ringan, sesuatu yang lebih mudah kita obati daripada penyakit-penyakit rohani. Sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka penyakit-penyakit rohani ini
yang banyak oleh Rasulullah SAW diberikan solusinya. Mengapa? Dikarenakan penyakit rohani ini apabila terus-menerus dihinggap atau terus-menerus berada pada diri seseorang, maka dia di dunia akan menjadi orang yang hina. Kita tidak pernah melihat orang yang judi, kemudian kaya raya, kemudian orang-orang mengagung-agungkannya, orang-orang memuji-mujinya setinggi langit. Tidak ada, karena orang tahu dia itu kaya dikarenakan judi. Orang yang berzina, baik itu siapa saja, baik rakyat biasa, baik itu seorang guru, baik sampai bahkan seorang ustaz, sampai seorang pejabat, siapa saja, dia akan rendah martabatnya di hadapan manusia. Ini adalah sesuatu yang kita dapati, yaitu kehinaan di dunia. Belum lagi kita mendapatkan kehinaan di akhirat apabila kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW memberikan suri toladan, contoh-contoh yang baik dari ajaran-ajaran Islam agar umat Islam tersebut, agar pengikut-pengikut Rasulullah tersebut terjauhkan daripada penyakit-penyakit rohani, agar mereka jauh dari perbuatan judi, agar mereka jauh daripada perbuatan-perbuatan membunuh dan penyakit-penyakit rohani yang lain. Sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka kita sebagai pengikut Rasulullah SAW ini harus kita perhatikan di dalam diri kita. Kita seorang muslim yang sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, harus kita perhatikan penyakit ini dalam diri kita. Ada atau tidak? Kalau ada, segera mari kita bertobat kepada Allah. Mari segera kita beristighfar kepada Allah. Kalau memang tidak ada, kita pertahankan. Jangan sampai ada penyakit-penyakit rohani masuk ke dalam diri kita yang menjadikan kita ini hina di dunia dan juga hina di akhirat. Sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian penyakit rohani ini bukan saja mengenai diri kita secara pribadi yang mengidap penyakit tersebut, tetapi ternyata penyakit itu akan berdampak kepada masyarakat sosial di sekitar kita. Betapa malunya kita apabila di kampung kita ada perzinahan. Betapa malunya kita apabila di kampung kita ada perjudian. Betapa malunya kita apabila di kampung kita ada orang saling bunuh-membunuh. Memang yang berjudi orang lain, memang yang berzina orang lain, memang yang membunuh orang lain. Tetapi kenapa kita bisa malu sebagai masyarakat di tempat? Ini adalah bentuk dampak daripada penyakit rohani yang bukan saja mengenai dirinya si pelaku, tetapi juga mengenai masyarakat di sekitarnya. Sidangnya majma'ah rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau demikian, apabila kita ingin melaksanakan atau ingin mengerjakan daripada perbuatan jahat tersebut, segera kita beristighfar kepada Allah dan kita mengingat-ingat orang-orang di sekitar kita bahwasanya dosa kita juga mereka akan malu dengan perbuatan-perbuatan kita. Sidangnya majma'ah rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa hal yang pada kesempatan ini yang menjadi penyebab daripada penyakit sosial tersebut. Yang pertama adalah ternyata tidak jauh penyebabnya. Di mana penyebab penyakit sosial tersebut? Penyakit sosial tersebut ternyata berawal mula daripada keluarga kita. Keluarga yang bagaimana? Yaitu keluarga yang berantakan. Atau bahasa sekarang broken home. Bapak tak di mana, anak tak di mana,
Mamah di mana? Akhirnya terjadilah yang namanya bisikan-bisikan setan. Di dalam Islam membolehkan perceraian, tetapi Islam membenci perceraian. Mengapa dibenci? Dikarenakan nantinya berimbas kepada pribadi-pribadi yang bercerai tersebut, kemudian juga yang paling parah berimbas kepada anak-anak yang dimiliki. Sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat guru. Guru itu terbang, bisa stabil di atas udara dikarenakan kedua sayapnya normal, kedua sayapnya sehat. Tetapi bagaimana apabila ada burung yang sayapnya sebelah sakit, maka dia tidak bisa terbang. Dia akan hinggap di pohon, tidak bisa mencari makan. Begitu juga dengan keluarga kita. Anak-anak kita dididik oleh seorang bapak, oleh seorang ibu. Tetapi apabila salah satunya tidak mendidik, maka anak tersebut sama seperti burung yang tidak bisa normal kehidupannya. Ada anak yang ikut mamanya, ada anak yang ikut mamanya dikarenakan bapaknya entah kemana. Bisa kita lihat bagaimana kehidupannya. Ini bisa berdampak negatif dikarenakan dia dididik oleh seorang ibu tanpa seorang bapak, maka dia seperti seekor burung yang terbang dengan sebelah sayap, atau kebalikannya, atau bahkan dua-dua. Inilah yang menyebabkan salah satu daripada penyakit sosial timbul di dalam masyarakat sampai di dalam berkeluarga, sampai di dalam bernegara, dikarenakan salah satunya adalah penyebabnya daripada keluarga kita sendiri. Maka dari itu Bapak sekalian, sidang jamaah sekalian, mari kita jaga keluarga kita. Mari kita saling memaklumi daripada kekurangan-kekurangan daripada istri. Istri memaklumi daripada kekurangan suami. Jangan sampai gara-gara kita cekcok, kita broken home, akhirnya anak kita menjadi korban. Anak kita menjadi hancur kehidupannya. Akhirnya nanti kita akan mendengar anak kita berzina, anak kita narkoba, anak kita berjudi, anak kita mengerjakan kemaksiatan yang lain. Kita menyesal, tetapi apa guna penyesalan? Kita dululah yang memulai sebagai orang tua. Sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana, dan orang-orang yang berkata, ya Rabb kami, berikanlah kepada kami, anugerahkanlah kepada kami, min azwajina, daripada istri-istri kami, wa dzurriyyatina, daripada anak-anak kami, qurrata a'yun, yaitu penyejuk mata, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadilah kami sebagai imam di kalangan orang-orang bertakwa. Sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan sebuah doa. Doa yang diucapkan di mulut, doa yang diucapkan di lisan, tetapi ketahuilah segala sesuatu itu terjadi disebabkan salah satunya adalah dimulai daripada lisan kita, dimulai daripada mulut kita, maka sesuatu itu akan terjadi. Kita ingin beli mobil, mulut kita akan berbicara dulu, saya ingin beli mobil, baru mobil terbeli. Ada orang mau pergi ke Jakarta, dia mengatakan saya mau pergi ke Jakarta, maka dia pergi ke Jakarta. Jarang orang yang beli mobil baru bilang, jarang orang yang pergi ke Jakarta dulu baru bilang dulu. Tidak, inilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatur daripada kehidupan keluarga tersebut, bagaimana kita menginginkan daripada keluarga itu adalah keluarga yang sakinah, yang di dalamnya terdapat daripada pasangan-pasangan dan juga terdapat daripada anak-anak yang qurrata a'yun. Dari mana? Itu dari doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi jangan sampai kita meremehkan doa. Jangan sampai kita lupa kepada doa. Mungkin selama ini keluarga kita nggak bagus, kita lihat istri kita nggak bagus, kita lihat suami kita nggak bagus, mungkin kita lupa dengan doa ini. Kita lihat anak kita nggak bagus, mungkin kita lupa dengan doa ini. Maka mari kita ingat doa, mari kita ingat doa ini sebagai awal mula keinginan kita untuk membentuk daripada keluarga yang baik dan tidak menjadi keluarga yang rusak yang menyebabkan daripada penyakit-penyakit sosial timbul daripada keluarga-keluarga kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu masalah ekonomi. Sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah, masalah ekonomi ini sudah Allah atur. Ini sangat berperan daripada pemimpin-pemimpin kita. Agar apa? Agar pemimpin tersebut selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar jangan terjadi korupsi, agar jangan terjadi pencurian dan lain sebagainya. Diingatkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Apabila kalian telah selesai mengerjakan sholat Jumat, maka bersegera kalian bertaburan ke muka bumi. Wadhkurullah, tapi ingatlah Allah katsira, banyak-banyak, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, memang ini namanya sepele. Terkadang kita hanya memikirkan bagaimana kemakmuran tersebut muncul atau dilihat daripada bangunan-bangunan yang dibuat, muncul dilihat daripada fisik-fisik yang bagus, tetapi kita melupakan daripada wadhkurullah, mengingatkan daripada orang-orang di sekitar kita agar mereka banyak-banyak menyebut nama Allah. Artinya agar mereka ingat kepada Allah, diadakan pengajian-pengajian, diadakan daripada ceramah-ceramah, diadakan daripada takbir-takbir akbar, agar apa? Mengingatkan daripada orang agar mereka secara ekonomi mereka itu ingat kepada Allah, sehingga mereka menjadi daripada harta-harta yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, apabila ini tidak dikerjakan, ini tidak dilaksanakan, maka kita lihat bagaimana banyak kasusnya daripada orang-orang yang korupsi, daripada orang-orang yang makan harta orang lain. Ini banyak kita lihat di mana-mana. Karena apa? Salah satunya adalah mungkin pemimpin-pemimpin kita lupa daripada ayat ini, sehingga orang-orang bawahannya, orang-orang di sekitarnya, mereka melakukan hal-hal yang negatif karena mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, mungkin dua inilah pada kesempatan berbahagia ini khotib sampaikan, ini dapat memunculkan daripada efek-efek negatif di dalam sosial apabila adanya kehancuran daripada rumah tangga kita. Kemudian yang kedua, adanya daripada kehancuran daripada segi ekonomi, dikarenakan tidak diingatkan untuk menyebut Allah, tidak mengingatkan untuk belajar daripada pelajaran agama Islam. Aqulu qouli hadza astaghfirullah, istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin.
وقال الله تعالى في الآية الأخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين أقيموا الصلاة